Siapa lagi tuh? Potongan siapa lagi tuh? Sudah pulang ya. Baik teman-teman, pada sore hari ini sebelum saya melakukan konfes berkaitan dengan kasus situs atau website online ya, judi online, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan perkara penganiayaan yang ada di Pasar Sayur Gambir di Medan, Sumatera Utara. Ya. Berawal dari adanya kejadian viral ya di media sosial, ada seorang pedagang perempuan yang dipukul, ya, dan dipukuli oleh preman yang dijadikan tersangka, malah jadi tersangka. Jadi setelah dilakukan audit penyidikan berkaitan dengan kasus tersebut, ya, bahwa ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional, penyidikan tidak profesional yang dilakukan oleh Polsek Percut Seituan, Medan, sehingga per 12 Oktober 2021 Kanit Pres Intel Polsek Percut Seituan dicopot. Kepejabatannya oleh Kapoltabes Medan. Kemudian untuk Kapolsek Percut Seituan dalam proses, karena untuk Kanit itu adalah dari kewenangan Kapoltabes, sedangkan untuk Kapolsek adalah kewenangan Bapak Kapolda. Jadi Kapolsek Percut Seituan dalam proses tertulisnya akan dicopot juga, ya, akan dicopot juga sama Bapak Kapolda. Jadi itu teman-teman update terakhir berkaitan dengan kasus yang ada di Polsek Percut Seituan di Poltabes Medan. Gitu. Itu teman-teman yang pertama. Dan yang kedua, kita akan menyampaikan dengan pengungkapan kasus illegal access dan perjudian dilakukan secara online. Kebetulan saya di sini juga didampingi oleh Wadir Cyber Mabes Polri ya, kemudian juga ada Kasubdit dan Karopenum, Kapokpenum. Jadi berawal dari adanya berita dari online, ya, berita dari online yang menyatakan bahwa situs-situs pemerintah disusupi oleh judi online. Ada berita ya, yang intinya bahwa situs pemerintah disusupi oleh judi online. Kemudian selain dari pemberitaan juga ada informasi yang sudah masuk ya, sudah masuk ke Bareskrim, yang masuk ke Cyber Bareskrim itu. Tentang apa sama? Itu adanya situs-situs pemerintah yang disusupi iklan untuk judi online, itu di situ. Itu sekitar bulan Agustus 2021 ya, setelah bulan Agustus. Kemudian apa yang dilakukan oleh Cyber setelah menerima informasi ya, kemudian dari masyarakat, kemudian ada pemberitaan di berita online, membuat tim untuk apa? Untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan adanya pemberitaan tersebut ya, dengan adanya informasi, jadi akhirnya membentuk tim
dan melidik. Kemudian dari hasil penyelidikan didapat, iya, dari hasil penyelidikan kita mendapatkan adanya sindikat ya, yang memasarkan untuk backlink. Untuk backlink. Jadi kita sudah mendapatkan daripada penyelidikan itu sasaran itu adalah di Kementerian Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pendidikan ya. Sasarannya itu tadi ya, dalam pendidikan tadi kita menemukan tadi itu sasarannya di Lembaga Pendidikan, itu yang ada tulisan Go ID itu ya. Kemudian juga ada Lembaga Pendidikan akan menggunakan ac.id gitu ya, itu di sana itu ada. Terus kemudian kira-kira sindikat tadi memasarkan menggunakan backlink yang seperti apa itu ya. Jadi backlink itu adalah dipasang di link-link itu, akun-akun itu yang kalau diklik itu ya, misalnya ada polri.co.id, diklik nanti akan keluar sisipan di sana, ada sisipan. Sisipan apa? Sisipan gambar dari iklan itu, sisipan. Kenapa orang-orang ini menggunakan situs pemerintah? Karena untuk iklan ya. Untuk iklan ini dia membutuhkan rating. Gitu ya, rating. Rating ini kalau naik, kalau dia nanti kita lihat di algoritmanya dia akan tinggi. Ya. Kalau naik ratingnya akan mudah dibaca oleh orang gitu ya, dibaca oleh orang itu. Kalau ratingnya naik. Ini tujuannya kenapa menggunakan situs pemerintah. Karena kalau dia sendiri itu akan berapa tahun nanti dia akan ratingnya naik. Jadi dia memanfaatkan daripada link-link atau akun-akun dari pemerintah. Jadi kalau misalnya itu dia menggunakan itu akan naik ratingnya. Karena ya. Itu terus kemudian setelah kita menemukan backlink tadi, link-link tadi, kita kemudian melakukan kelanjutan daripada penyelidikan, evaluasi daripada ini siapa sih yang masang ini backlink ini ya. Tentunya teknis dan taktis dari pihak kepolisian yang digunakan oleh cyber, karena dia bisa menemukan, melihatnya di Jakarta ya, melihatnya banyak para penyidik Jakarta, kita bisa menemukan di Boyolali, ya, di Boyolali. Ternyata salah satunya yang sudah kita amankan, kita tangkap yaitu di Boyolali, Boyolali dengan inisial ATR, gitu ya, ATR, ya. Kelahiran 93, pekerjaannya wira swasta. Rumahnya dia kita temukan ada HP, ada PC, ini PC, HP sebagai salah satunya. Dan ATR ini perannya sebagai marketing jasa STO judi online. Marketingnya mana tadi? Ini marketing jasa judi online. Ini ada contoh ini, contoh tulisannya ini. Banyak seperti ini. Jasa SEO website agen judi online. Nah ini, seperti ini iklannya, udah ya. Lah, dia menawarkan tentang jasa itu. Terus kemudian tentunya dia tidak sendirian ya, karena dia cuma hanya sebagai marketing jasa SEO judi online. Kemudian dia meletakkan backlink dalam bentuk artikel di situs pemerintah tadi. Jadi dia cuma kerjanya itu, perannya. Dan terus kok bisa muncul segala macam di situs pemerintah? Ya ternyata kita kemudian
ada menemukan tersangka lagi di Bondowoso. Setelah Boyolali kita ke Bondowoso, ada 2 orang di Bondowoso itu. Di Bondowoso kita menemukan tersangka AM, ini AM karyawan, kemudian kata 91 namanya di Bondowoso. Ya, Bondowoso dia perannya adalah tukang nyiapkan akses ya. Tentunya kan akses dalam bentuk software ya, tentunya orang yang akan menampilkan itu kan perlu akses. Dia bagian membuat akses apa ya, ilegal ya, ini pasti ilegal itu. Kemudian setelah dia diambil di rumahnya, kita menemukan ada beberapa barang bukti seperti HP, juga rekening bank swasta lah ini, rekening bank, dan juga ada STNK dan BPKB mobil, apa tadi mobil? Brio, ada deposito ya 50 juta, juga ada sertifikat tanah dan rumah di Bondowoso. Dari hasil apa? Dari hasil ini, ini dari keterangan yang bersangkutan dari hasil ini. Nanti kita dalin kembali ya, hasilnya ini apakah melebihi dari ini ya, atau hanya seperti ini. Kan kita dalin kembali hasilnya daripada yang bersangkutan yang tersangka lain ini. Kemudian juga di Bondowoso dia tidak sendiri, gitu ya. Bondowoso ini dia dibantu oleh tersangka HS, rumah tangga Karena 1 di Bondowoso. Ini perannya mengakses sistem pemerintah, gitu ya, untuk menempatkan artikel yang berisikan link judi online dari tersangka ATR tadi. Jadi semuanya tetap ada peran-perannya. Dari 2 orang betul-betul sudah ketangkap, terus kemudian ada lagi setelah 2 orang ini kita tangkap, kita mengamankan 1 lagi di daerah mana lagi, dari Bondowoso, Boyolali, Bondowoso, Malang. Gitu. Kita dari Malang kita temukan di Malang. Di Malang kita berhasil mengamankan tersangka AT. Ulangi. Yang mengakses sistem admin situs pemerintah dan dijual kepada tersangka AN yang tadi di Bondowoso tadi. Dari tersangka kenal, gitu ya, kenal. Karena kerjanya saling ada hubungan ibu semua, jadi saling mendukung. Dia kenal semua berapa orang ini. Nah, antara satu dengan yang lain. Itu yang ada di Malang itu. Jadi setelah 4 orang ini dia bisa dia bisa akses, gitu ya, akses, kemudian dia naik ya, kemudian dia punya legal akses, gitu. Terus yang menggunakan siapa untuk dijumlah ini? Tapi ada yang menggunakan, ya. Menggunakan siapa? Yang menggunakan adalah dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Kemana Singa di Boyolali, Bondowoso, Malang, ternyata Jakarta yang menggunakan, gitu ya. Jadi ada dari aplikasi tadi ya, aplikasi yang dipunyai oleh 4 orang tadi, yang dibuat tadi, kita bisa menemukan adanya transaksi ya. Itu kan dia kami andal ya, benar itu langsung ketemu. Kemudian kita bisa menemukan IP address. Di daerah Mesir, daerah Jakarta Barat, gitu ya. Kita bayangkan dari Boyolali dirajut, Bondowoso dirajut, di Malang dirajut, tahu tuh kemudian yang di Jakarta, gitu. Orang yang menggunakan itu, dan akan menggunakan jasa SEO tadi, iklan tadi, jasa tadi. Apa yang dipenting nanti di penting itu? Contoh ini, seperti judi dadu ini tuh, benar. Tadi judinya seperti ini ya. Itu yang di iklan tadi, ada beberapa. Yang di
ya untuk main judi ya, secara online bisa main ya. Kemudian di mulai ini kita menemukan penyelenggara judinya dan sobat penyelenggara itu kita mengamankan menangkap tersangka laki dari belakang tersangka laki-laki dan satu perempuan yang di daerah Meruya Jakarta Barat. Jadi dia banyak kita temukan dia di depannya menggunakan laptop PC dia yang menerima daripada pembayaran judi online lah, yang mengumpulkan, yang melihat transaksi keuangannya, semua dia yang yang menyerang judi. Jadi dari 14 tersangka laki dan satu perempuan tadi kita bisa mengamankan 11 website, 54 CPU, 50 handphone yang di sini, dan kemudian 12 ada token dari bank swasta. Ini sedang kita dalami dari para pelaku ini. Ini sudah berapa tahun memperoleh aksesnya kemana saja, ini sedang kita dalami. Dan tentunya ini harus mengembangkan data deposit, ada withdraw, like dan sebagainya. Itu bisa kita kembangkan karena yang sementara ini ketentuan ini tentang di dalam kegiatan judi ini. Itu berkait teman-teman ya yang bisa disampaikan berkaitan dengan judi online dan e-budgets gitu ya. Jadi biar masyarakat paham seperti ini kalau dengan penawaran atau akses sudah dia. Jadi jangan pergi ini itu nggak apa ada kegiatan judi online nggak usah ditanggapi. 19 itu bersama ada 4 desa. Nah, itu terus. Pak yang di pilih sih penyelenggara. Jadi ambil pesan sana kemari, sini tak ambil, saya pakai. Tapi dia bukan owner, bukan Mana? orang yang punya modal. Yang gunakan tadi, ya sebagai pengguna yang tadi 4 orang tadi yang diboyar itu sini pinjam, dia yang gunakan legal aksesnya, gunakan dia yang masang untuk iklan judi tadi. Jadi dia yang mengumpulkan semua judi yang masuk dari online. Ini masih kecil-kecil ya Pak ya? Dari Mana? KTP yang swasta masih. Ayo. Berapa umurnya sekarang? Tanya saya. Ya. Kalau oke, itu aja. Nanti cara apa lagi? Ya. Sendiri ada rekomendasi nggak sih Pak supaya instansi itu tidak terkena lagi perang-perangan dari hacker ini? Ya tentunya kan dari pemerintah, dari Cybercrime tetap ada komunikasi dengan instansi pemerintah ya, dengan dia ada dengan info, kemudian ada juga dengan komputer yang lain. Kita memberikan edukasi, memberikan saling kita kerjasama komunikasi, dan nanti kita bisa saling menguatkan daripada situs-situs kementerian. Jadi nanti kita tetap kerjasama dengan instansi lain, nanti biar situs-situs kementerian ya nanti cara lain saja ambil. Oh iya ya lupa saya. Oke. Ya betul. Jadi terhadap pelaku ini kita kenakan pasal 46 ayat 1, ayat 2, ayat 3, untuk pasal 30 ayat 1, 2 dan 3, dan atau pasal 48 ayat 1, ayat 2 dijunturkan pasal 32 ayat 1, ayat 2, dan atau pasal
Perubahan 303 pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kejahatan. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Betul itu. Saya Pak tadi. Oke masih teman-teman lagi silakan nanti ke Pak Wadir itu, Pak Dirjen Terima kasih atas pertanyaannya. Kegiatan komisaris selamat. Ya.